Ini bahayanya kalau istana tidak mampu merumuskan situasi, lalu berupaya untuk menguji opini publik dengan mengumpankan seorang staf KSP itu. Presiden dan TNI hanya ngurusi FPI. Ngurusi rakyat kapan, Jok? Kau pimpin negara tambah semerawut. Halo pemirsa, Mawar Merah Indonesia kembali hadirkan informasi yang terupdate untuk Anda. Dan tentunya juga sesuai dengan fakta. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel ini agar semakin berkembang. Dan inilah informasi selengkapnya. Ya, itu artinya kalau memang presiden tidak tahu menahu, maka presiden mesti beri sanksi. Karena hierarki di dalam komando itu, kalau militer mengambil inisiatif, itu harus atas perintah pejabat tingginya itu, panglima tertinggi. Tetapi kalau kemudian keterangan pers istana itu seolah-olah membenarkan, dia mau ambil keuntungan dari opini publik, itu berbahaya kan? Jadi istana mengumpankan lagi perdebatan dan dia tidak ingin selesaikan perdebatan itu. Jadi segala macam kericuhan itu akan dimulai karena ketidakjelasan istana yang diakibatkan oleh ketidakmampuan istana untuk menentukan status dari keadaan hari ini. Apakah ini perdebatan politik atau memang ada keinginan untuk sedikit mengendalikan oposisi dengan memanfaatkan institusi-institusi yang memonopoli kekerasan. TNI adalah satu-satunya institusi yang dibenarkan oleh hukum untuk memonopoli kekerasan itu, menggunakan alat-alat kekerasan. Nah, publik sudah melihat bahwa gelar pasukan di situ, ada panser segala macam, itu tidak etis karena itu wilayah perdebatan politik sipil. Baleho itu adalah tanda kampanye politik sipil tuh, apapun isinya. Jadi tetap saya menagih sebetulnya kejelasan dari istana tentang peristiwa di Petamburan itu. Nah, karena itu sekarang yang terjadi adalah orang mengingat kembali apakah ada upaya yang sebetulnya diselundupkan oleh istana yang samar-samar yang kemudian ditafsirkan oleh Pangdam. Ini bahayanya tuh, kalau informasi istana itu samar-samar, ya Pangdam bisa salah tafsirkan. Mungkin Pangdam menganggap bahwa ya istana mengizinkan secara diam-diam, namanya tacit agreement, untuk memberi sinyal bahwa ada yang terganggu keutuhan berbangsa. Tapi itu bukan dimaksudkan untuk memerintahkan Pangdam menurunkan baliho kan. Ya tetap poinnya orang tagih. Kenapa Pangdam yang mengambil inisiatif untuk menurunkan baliho tuh? Kita udah dengar keterangan Pangdam bahwa Habib Rizik gini. Wah, boleh aja itu sebagai kesimpulan. Nah, kesimpulan itu boleh dilaporkan pada penegak hukum. Tapi sekali lagi bukan wilayah pengambilan keputusan Pangdam untuk menurunkan baliho itu. Saya hanya menerangkan norma di dalam hubungan sipil militer. Semua substansi yang dia sampaikan, dia katakan itu benar semua. Tetapi masalahnya adalah bukan kewenangan dia, bukan tugas dia untuk menyampaikan. Jadi sebagai pejabat publik, sebagai pejabat di lingkungan TNI, ya tentu dia harus menyampaikan sesuatu yang memang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Bukan tugas dan tanggung jawab orang lain ya. Karena itulah sebenarnya ya banyak yang wanti-wanti. Jangan sampai TNI masuk lagi di wilayah politik. Ini sama saja perintah. Pangdam ini sama saja merusak nama baik TNI. Ingat bahwa Bapak akan pensiun, TNI akan tetap ada. Maka jangan rusak nama baik TNI sebelum Bapak pensiun. Kita harus menjaga tetap netralitas TNI di negeri ini. Sesuai dengan ruhnya, sesuai dengan doktrinnya. Ustadz Fahmi Salim mengatakan, Presiden sampai TNI ngurusi FPI, kapan ngurusi rakyat? Gelora.co. Pencopotan baliho yang dilakukan oleh TNI menuai berbagai tanggapan publik, termasuk juga dari Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ustadz Fahmi Salim.
Melalui akun Twitter pribadinya, Fahmi menyentil keras Presiden, Menteri, MPR, DPR, polisi, bahkan TNI yang terus saja menyoroti Front Pembela Islam atau FPI belakangan ini. Lebih lanjut, Fahmi mempertanyakan kapan pemangku kepentingan tersebut mengurusi kesejahteraan rakyat. Presiden ngurusi FPI, Menteri ngurusi FPI, DPR, MPR ngurusi FPI, polisi ngurusi FPI, tentara juga ngurusi FPI. Kapan kalian ngurusi kesejahteraan rakyat? Apa hanya sesaat sebelum pemilu saja? Please, rakyat sudah capek, butuh kerja, butuh makan, butuh jaminan masa depan. Begitulah cuitan Fahmi Salim @FahmiSalim2 dikutip pada Sabtu 21 November 2020. Diketahui Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman telah memberikan keterangan bahwa dirinya lah yang memberikan perintah atas pencopotan baliho FPI yang memuat gambar imam besar FPI. Sebelumnya, telah beredar video anggota TNI yang tampak menurunkan dan mencopot secara paksa baliho HRS yang terpasang di suatu jalan. Menurutnya, pemasangan baliho tersebut tidak mematuhi aturan dari Pemprov DKI Jakarta yang seringkali sudah ditindak sehingga pencopotan dilakukan secara paksa oleh TNI. Atas peristiwa pencopotan baliho tersebut pula, polisi Demokrat Andi Arief juga ikut menanggapi melalui akun Twitternya. Jika TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu. Begitulah kata Andi dalam akunnya @andiarif_. Lebih lanjut, Andi melihat bahwa adanya propagandis bahkan sampai kelumpuhan struktur sehingga TNI ikut terlibat dalam wilayah politik. Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI. Ini new normal, TNI masuk ke wilayah politik, diundang presiden dan juga pendukungnya. Sementara, Jokowi dianggap uncontrolled. Kelembagaan negara ciptakan kesemrawutan. Presiden Joko Widodo dinilai kurang mengontrol manajemen kelembagaan negara. Hal itu menyebabkan terjadi kesemrawutan tupoksi setiap lembaga negara. Direktur Lingkar Madani Indonesia atau LIMA Ray Rangkuti mengatakan salah satu tanda kesemrawutan itu terlihat kurang jelasnya peran tanggung jawab lembaga serta koordinasinya. Hal tersebut tampak dalam penanganan pandemi virus corona di mana institusi pertahanan negara mengambil alih kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban protokol kesehatan COVID-19. Jika ada yang diberi kewenangan tidak optimal, kemudian ada yang bergerak malah berlebihan kewenangan. Jadi itu saya sebut sebagai kesemrawutan. Ray juga mencontohkan dengan TNI yang melakukan pencopotan baliho-baliho bergambar pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Dia menyebut Jokowi harus menegur pihak TNI yang memberitakan prajuritnya mencopot baliho Rizik. Tapi jika didiamkan artinya setidak-tidaknya kita punya asumsi bahwa Presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya. Ray menganggap kesemrawutan itu berpusat di Jokowi sebagai kepala negara, tetapi menurutnya bisa saja Jokowi antara sadar dan tidak karena sejumlah faktor. Presiden uncontrol menurut saya, unmanagement terhadap semua aspek yang saya sebut semrawut. Tapi apakah itu disadari Presiden? Bisa iya, bisa tidak. Artinya Presiden dalam kondisi memang menginginkan situasi tertentu dengan katakanlah, ya sedikit banyak mengabaikan proses-proses profesionalitas di bidang kelembagaan negara. Terkait hal itu, Pangdam Jaya urusi baliho Habib Rizik, bukti pengelolaan negara semrawut. Sikap Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang memerintahkan anak buahnya mencopot baliho Habib Rizik Syihab dinilai telah mendegradasi institusi TNI. Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat berbincang dengan kantor berita politik Erbol. Menurut Deddy, pernyataan Pangdam yang mengatakan perlunya pembubaran Ormas FPI merupakan bukti adanya kesemrawutan tata kelola negara. Lebih lanjut, dalam analisa Deddy dengan apa yang dinyatakan Pangdam di depan awak media beberapa hari lalu, justru yang muncul adalah TNI seolah-olah berhadapan dengan sipil. Jadi meminta Maijen Dudung Abdurrahman agar lebih bijak membawa institusi TNI seperti yang selama ini citranya dekat dengan masyarakat. Ia menyayangkan jika Pangdam Jaya bertindak seakan-akan kontra dengan elemen sipil seperti FPI. Tak hanya itu, soal pencopotan baliho HRS oleh TNI, Ijmi mengatakan, Presiden tak boleh gunakan tentara tanpa keputusan politik. Pencopotan baliho Habib Rizik Syihab oleh TNI di DKI Jakarta dikomentari Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Anton Tabadikdoyo. Anton menjelaskan, semua kebijakan yang terkait dengan lembaga pemerintahan harus melalui keputusan politik dalam arti
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua harus taati undang-undang tanpa kecuali, apalagi masuk TNI, Polri, ASN, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga di Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Dunia. Gerak tentara diatur rinci. Begitulah kata Anton. Sekecil apapun pelibatan TNI terhadap otoritas sipil harus dengan keputusan politik. Anton berpendapat perintah Panglima Kodam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman kepada jajarannya untuk menurunkan baliho HRS tidak memiliki alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Negara bisa dalam 3 keadaan. Pertama, normal, kedua, darurat sipil, ketiga, darurat militer atau perang. Dalam keadaan normal dan darurat sipil, penguasanya tetap penguasa sipil. Baru dalam keadaan darurat militer atau perang, penguasa di daerah tersebut adalah TNI. Dari penjelasannya tersebut, Anton juga menyebutkan keterlibatan TNI bisa dilakukan tanpa keputusan politik jika ada kondisi bencana. Namun dalam hal kaitannya dengan pencopotan baliho HRS, dia tidak melihat adanya kedaruratan. Dan saat ini negara normal, darurat sipil pun tidak, apalagi darurat militer. Kenapa tiba-tiba ada tentara masuk ke otoritas sipil tanpa keputusan politik? Lebih lanjut, Anton menilai wajar jika ada kebingungan di tengah masyarakat terkait pelibatan TNI dalam penurunan baliho HRS. Sementara tugas penurunan baliho ada di peranan Satuan Polisi Pameng Praja. Oleh karena itu, Anton menegaskan terkait pelibatan TNI di ranah sipil minimal harus melalui keputusan bersama 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Menteri Pertahanan selaku otoritas yang menaungi. Selain itu, keputusan politik tersebut menurut Anton juga harus jelas dengan masalahnya dan berapa lama masa berlaku keterlibatan TNI di ranah sipil tersebut alias tidak boleh permanen. Maksimal 1 tahun keterlibatan TNI di ranah sipil dalam keputusan politik. Jika masih diperlukan dan diperlukan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Namun dengan sidang lagi oleh 3 lembaga tersebut, jadi tak ada aktor tunggal yang bisa dan boleh gunakan tentara. Presiden pun tak boleh gunakan tentara tanpa keputusan politik tadi. Maka terjawablah rumor Presiden akan gunakan pasukan khusus untuk atasi keadaan. Itu tidak boleh oleh undang-undang. Apalagi menentukan keadaan tertentu juga harus dengan keputusan politik. Adapun Anton juga mengingatkan terkait satu prinsip penting, yaitu bangsa dan negara akan maju jika penjahatnya jadi tauladan dan taat aturan. Sebaliknya, bangsa dan negara akan hancur jika pejabatnya tidak jadi contoh ketaatan pada aturan. Begitulah dikatakan Anton Tabah.